saya mendengar curhatan banyak sekali guru-guru di sekolah. Anak-anak zaman sekarang itu berhadapan dengan TikTok, berhadapan dengan YouTube, sehingga mental, karakter, adab mereka, etika mereka itu tidak bisa sama seperti yang dirasakan oleh generasi sebelumnya gitu. Bahkan hanya dalam 5 tahun perbedaan karakter anak itu kontras sekali. Bisa kasih contoh gak apa tuh misalnya? Anak zaman sekarang itu Pak, ketika guru memberitakan sesuatu, mengasih tahu sesuatu, mereka nggak connect. Susah sekali untuk koneksinya. Karena biasa gini. Karena mereka terbiasa untuk mendapatkan asupan informasi yang free, bebas, tanpa sensor, tanpa apapun dari media sosial. Kemudian mereka mengaksesnya dengan sangat cepat. Scroll. Kalau ngomong kejujuran berarti bukan hanya di sekolah ya. Orang tua harus tahu juga konsep kejujuran kan. Orang tua kita nggak jujur. Coba sekarang Guru Gembul, contoh orang hidup Indonesia yang kita bisa bilang oke, kalau mau belajar keteladanan dan kejujuran, belajarlah dari dia. Muhammad Hatta kah? Tapi udah meninggal. Yang iya, masih hidup. Kalau yang meninggal banyak nih. Masa saya sebut Pak Jokowi? Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, di channel yang ingin terus-menerus menjaga kewarasan. Dan punggawanya adalah Guru Gembul, terus-menerus ingin menjaga kewarasan. Walaupun topiknya selama ini topik yang berat-berat, ya kita sekarang kembali ke ini dulu ya. Pemerintahan ke depan nih. Iya. Ada 6 program quick wins yang dibikin oleh Pak Prabowo, dan itu menarik program itu. Karena di situ misalnya ada membangun lumbung pangan nasional daerah desa. Wow, itu keren tuh. Terus udah gitu ada membangun rumah sakit, membangun ya makan siang gratis tetap ada. Ya makan siang gratis. Soal rumah sakit dulu nih, lumbung pangan gimana Guru Gembul? Nah ini lumbung pangan. Jadi sebenarnya apa ya? Lumbung pangan itu kan berarti petani yang sejahtera dan petani cukup punya banyak lahan garapan kan. Yang masalahnya itu adalah bahwa di Indonesia itu sekarang per tahunnya habis 150.000 hektar sawah beralih fungsi menjadi yang lain, dan pemerintah hanya mungkin bisa mengejar sekitar 60.000 sampai 90.000 hektar sawah yang baru. Dan itu pun ada di luar Jawa yang tanahnya tidak sebaik Jawa. Jadi sebenarnya dalam hal ini petani-petani di Indonesia itu sangat kesulitan. Karena di antara semua profesi yang ada, petani itu yang paling murah. Jadi per bulannya mereka hanya misalkan kalau dihitung per bulan ya, kalau dihitung per bulan pendapatan mereka itu hanya sekitar 700 sampai 900 ribu rupiah kalau punya lahan 1 hektar per hektar. Nah, karenanya banyak petani-petani yang akhirnya menjual. Dan karena Indonesia sekarang masih bertumbuh terus jumlah penduduknya, kemudian kebutuhan-kebutuhan atas manusia juga bertumbuh terus, maka yang paling banyak alih fungsi itu adalah dari sawah ke yang lain. Dengan kondisi yang seperti ini, apa yang paling mungkin pemerintah lakukan untuk membuat Indonesia menjadi lumbung pangan? Bingungnya di sini. Menurut saya ada 3 tuh langkah yang udah disiapin. Pertama, di Papua Selatan itu 1 juta hektar. Betul. Ingin dibangun. Dan kalau programnya ini pertanian 80.000 hektar dan cetak tawa baru 150.000 hektar, itu cuman untuk ngimpasin aja tuh. Nah, masalah utamanya itu adalah bahwa orang Papua tidak makan padi. Yes, itu problemnya. Bagaimana bukan tidak makan paginya, bagaimana angkatan kerja? Dulu ada program transmigrasi. Iya. Itu problemnya yang pertama, kalau nyetaknya bisa, ekskavatornya dulu gede, dulu banyak. Iya. Cuman problemnya adalah bagaimana mengirim orang ke sana, dan bagaimana juga kemudian kan ada problem khasnya ya mengenai keasaman tanahnya kayak gitu. Nah iya, ini juga sangat berbeda. Jadi saya sangat bersyukur dan sangat setuju, dan sejak awal juga Pak Prabowo itu kan di visi misinya itu terlihat jelas bahwa pangan masyarakat Indonesia itu akan benar-benar diprioritaskan, dan tentu saja. Cuman saya bingung soal teknisnya nanti bagaimana caranya untuk bisa mewujudkan itu gitu. Kalau misalkan nanti ada, dan kenapa harus diberaskan semua gitu? Kenapa nggak mengedukasi itu juga satu soal diversifikasi pangan, sumber pangan juga menjadi masalah, menjadi isu penting ya. Dan yang masalah berikutnya itu adalah
soal kelebihan sampah makanan kita, Pak. Yes, betul. Jadi di satu sisi kita kekurangan pangan, di sisi lain kita kelebihan pangan, yang kelebihannya itu lebih banyak daripada kekurangan pangannya. Bisakah ini ada semacam sistem distribusi agar orang-orang itu bisa secara merata mendapatkan pangan, setidaknya untuk makan mereka sendiri aja? Kalau saya sih satu lagi sih, Pak Prabowo sengaja membuat ini untuk menutupi masalah food estate sebenarnya. Aduh. Oke, dari pangan saya pindah. Ini ada yang menarik juga nih. Ternyata salah satu quick win-nya adalah kesehatan gratis untuk pemeriksaan tensi, gula darah, fotoronsen screening dan macam-macam. Satu lagi pembangunan rumah sakit lengkap. Jadi isu kesehatan menjadi sesuatu juga tuh. Iya, dan kita adalah salah satu negara yang paling tidak sehat. Dan paling tidak sehat itu tadi fokusnya itu adalah membangun rumah sakit, membangun yang semacam itu. Tapi kan kenapa kita nggak mulai dari hal yang lebih sederhana dan murah gitu, Pak? Misalkan supermarket yang kadar gulanya sekian ditambahin, itu kan sebenarnya besar sekali impactnya. Atau misalkan terkait dengan rokok, misalkan atau misalkan terkait dengan tadi pemeriksaan dan sebagainya, itu memang sangat penting. Tapi maksudnya itu akan menguras uang lebih banyak lagi. Sumber masalahnya itu nggak diberesin. Betul, daripada sumber masalah-masalah yang sederhana kayak tadi itu. Gitu. Jangan makanan junk food ditaruh di supermarket itu menyebabkan jadi masalah. Dan ini memang butuh effort yang sangat besar, karena sebagian besar masyarakat kita kalau menyediakan makanan itu tentu saja makanannya itu tidak ada pakai BP POM-nya apa segala rupa, jajanan-jajanan pasar gitu, kemudian anak-anak di kantin dan sebagainya itu ada cilor, ada batagor, ada apa yang semacam itu kan kita terbiasa untuk itu dan kita belum memiliki semacam pengawasan. Bahkan kalau misalkan mau jujur, untuk misalkan level yang jauh lebih tinggi lagi adalah bahwa kita adalah negara paling banyak pedagang kaki limanya. Roda-roda di trotoar itu kita yang paling banyak di seluruh dunia. Oke, kalau begitu makan siang gratis kalau bisa dikonversi, diberikan kepada orang tua dan kemudian ada literasi makanan sehat, itu jauh lebih powerful jauh lebih. Saya sih berharap bahwa daripada 70 sekian triliun itu digunakan untuk makan siang gratis. 71 triliun. Daripada seperti itu mendingan kita bikin semacam edukasi, jadi semua konten kreator suruh ngiklan bagaimana misalkan kan begitu ya. Itu budgetnya lebih kurang gitu. Karena kita tuh kurang gizi bukan kurang makan. Makan kita tuh cukup, bahkan di beberapa daerah ini tuh berlebih gitu. Nah, gimana caranya supaya ini bisa sampai terjadi pemerataan, dan gimana caranya agar masyarakat itu ngerti soal makanan yang bergizi bukan kurang makan gitu. Kita tuh kalau misalkan tahu soal makanan bergizi kan kita beli misalkan pisang 2 biji gitu. Itu cukup lah untuk makan siang katakanlah misalkan. Ya nanti kita obrolin lagi sama dokter misalkan karena saya tentu saja tidak memiliki otoritas untuk itu. Cuman maksudnya penyederhanaannya adalah cukup kasih makan pisang itu paling berapa ya? 3.000, 4.000 dapat 2 biji dan itu udah cukup untuk sekali makan gitu. Pantesan tadi guru gumbul dikasih pisang goreng gak dimakan. Oh, mau pas sebenarnya. Gak ada kesempatan. Maksud saya bukan kurang makan, kadang-kadang dikasih makanan tapi makanan yang kolesterol tinggi. Iya. Nah, ada satu lagi yang menarik menurut saya ini. Salah satunya adalah mencoba membangun renovasi sekolah yang mencakup ruang kelas sebanyak 22.000 dengan nilai alokasinya 20 triliun. Kok ruang ya yang diiniin ya? Iya, tapi kalau ruang emang sangat-sangat bermasalah. Kalau ruang memang sangat bermasalah. Tapi ada yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana kompetensi guru itu bisa dinaikkan, bagaimana buku-buku sekolah kita itu benar-benar baik untuk pendidikan, karena buku sekolah kita itu banyak yang jelek, Pak. Saya mohon maaf, buku-buku sekolah ini banyak yang mengajarkan sesuatu yang kalau dibaca nggak menarik, sekalinya dibaca dan masuk ke dalam otak kita juga nggak akan berguna buat kehidupan. Kita itu, anak-anak kita itu hidup di masa depan. Anak-anak yang sekarang kecil-kecil itu tentu saja 20 tahun, 30 tahun ke depan itu hidupnya di masa depan. Dan 90%
kehidupan anak-anak kita itu bergantung pada digitalisasi dalam waktu 10-20 tahun ke depan. Tetapi di sekolah guru tidak siap dengan mental digitalisasi, kemudian buku-buku juga tidak siap dengan mental digitalisasi. Bahkan harus diakui banyak guru-guru di Indonesia yang masih berkata belajar kok dari Google gitu. Nah ini kan sebenarnya bertentangan dengan digitalisasi di masa depan gitu. Mungkinkah kita bisa mencoba untuk bangunan tapi prioritasnya itu adalah bagaimana guru mempersiapkan anak-anak untuk hidup di masa depan, bagaimana buku-buku teks kita itu bisa mempersiapkan anak di masa depan. Coba kalau misalkan mau kita ambil buku-buku teks itu, kita analisis sama-sama apakah ini bisa mengantarkan anak-anak pada ilmu pengetahuan di masa depan. Jadi daripada ruang lebih bagus meningkatkan kompetensi guru-guru dan kemudian sumber ilmunya juga harus kemudian ditambah ya. Ya, sekali lagi bukan soal meremehkan gedung sekolah kita karena itu juga memang banyak yang di dekat Jakarta itu banyak gedung sekolah rubuh itu. Yes. Dan juga banyak gedung sekolah di daerah-daerah yang sudah demografisnya tuh tua. Iya. Di sekolah-sekolah itu nggak berguna lagi. SD udah nggak ada lagi anak-anak SD ada di situ. Iya betul. Jadi harus ada konversi gedung-gedung itu tidak menjadi gedung-gedung sekolah lagi, itu gedung-gedung pusat-pusat knowledge center kayak gitu mungkin ya. Betul. Iya itu banyak sekali yang. Pokoknya masalah-masalah seperti ini memang kita tidak bisa menyalahkan pada misalkan pemerintah atau visi misi dari seseorang karena memang ini masalahnya pelik. Cuman saya sih memohon kalau memang diizinkan gitu. Saya tuh memohon agar kita tuh lebih pada esensial gitu, pada hal-hal yang esensial, pada knowledge, pada relevansi ilmu pengetahuan itu terhadap anak-anak kita gitu. Ada satu yang menarik sebenarnya. Ilmu itu diajarkan setelah adab diselesaikan kan sebenarnya. Tapi selama ini keadaban itu jadi hilang dalam percakapan untuk membangun sumber daya. Saya mendengar curhatan banyak sekali guru-guru di sekolah. Anak-anak zaman sekarang itu berhadapan dengan TikTok, berhadapan dengan YouTube sehingga mental karakter adab mereka, etika mereka itu tidak bisa sama seperti yang diajarkan, tidak bisa sama seperti yang dirasakan oleh generasi sebelumnya gitu. Bahkan hanya dalam 5 tahun perbedaan karakter anak itu kontras sekali. Bisa kasih contoh gak apa misalnya? Anak zaman sekarang itu Pak, ketika guru memberitakan sesuatu, mengasih tahu sesuatu, mereka gak connect. Susah sekali untuk koneksinya. Karena biasa gini, mereka gak bisa bertahan lama. Dan ketika diberi tugas, mereka mengeluh. Kalau sudah mengumpulkan tugas, tugasnya sangat jelek. Sambil mengatakan, Pak hargai kita Pak, kan yang paling penting mah kita ngerjain tugas. Itu mentalitas masyarakat, mentalitas anak-anak kita seperti itu. Itu bukan di pemahamannya, bukan di ini, tapi lebih karena udah ngerjain tugas gitu ya. Karena mereka terbiasa untuk mendapatkan asupan informasi yang free, bebas, tanpa sensor, tanpa apapun dari media sosial. Kemudian mereka mengaksesnya dengan sangat cepat, scroll gitu. Akhirnya ketika mereka menyimak berita yang lebih panjang atau misalkan mereka tidak memiliki kesabaran untuk bisa menahan itu. Mereka 5 menit itu udah sangat luar biasa di zaman sekarang. Anak-anak itu butuh guru yang sangat super untuk bisa membuat mereka itu konsentrasi lebih dari 10 menit di zaman sekarang itu anak-anak. Apa itu yang menjadi penyebab ya di negara-negara Finland? Sekarang itu orang untuk pakai ini udah gak dibolehkan lagi di sekolah. Iya. Balik lagi ke buku dan kemudian menulis lagi tidak pakai. Iya. Ya karena media ini kalau misalkan dibawa ke kelas justru menjadi musuh dalam tanda kutip buat guru-guru itu. Ya tapi ini maksudnya level kita itu masih pedagogik aja belum selesai Pak. Yes, baik. Jadi saya pernah bilang di satu video bahwa kalau orang-orang Finlandia itu mereka sudah terkoneksi secara internasional ketika mereka ngobrol, berdiskusi. Gurunya bisa aja guru dari Australia ngobrol sama mereka di satu proyek yang sama dan sebagainya. Media sosial digunakan untuk pembelajaran itu. Kita untuk menemukan guru yang inspiratif saja itu sulit sekali di sekolah kita. Oke. Guru Gembul kalau disuruh mengajukan 3 usulan quick wins untuk pemerintahan kita sehingga dia mempunyai legacy yang kuat. Itu apa kira-kira usulan? Saya bakal fokus pada masalah hukum, penegakan hukum. Karena masalah terbesar dan masalah utama di Indonesia itu adalah kejujuran.
Jadi kita punya banyak amanah, tapi diserahkan kepada orang yang tidak amanah. Dari mulai birokratnya sampai orang-orang yang ada di atas itu. Jadi saya akan fokus gimana caranya supaya hukum itu yang ditegakkan. Iya, kejujuran bukan soal hukum saja kan? Iya, bukan. Enggak, soal maksudnya pekerti. Iya. Jadi untuk menanamkan kejujuran itu kan ada dua, ada masalah mental, kemudian masalah hukum, masalah hal-hal yang formal. Nah, yang kedua itu adalah pendidikan etika untuk menegakkan kejujuran itu. Jadi kita tuh anak-anak zaman sekarang itu tidak mendapatkan asupan tentang apa relevansinya jujur di zaman sekarang. Kita tuh gak menemukan anak-anak kita itu gak diajarkan tentang bagaimana bersabar di zaman sekarang. Kita gak diajarkan itu. Jadi disrupsinya kita itu bukan hanya soal pada masalah teknologi. Disrupsi kita itu justru terkait pada masalah mental anak-anak kita yang benar-benar terancam. Kita urgen itu. Satu lagi? Dua tentu saja. Yang ketiga tentu saja adalah masalah ekonomi. Jadi fokus saya adalah tentang kejujuran. Saya pernah bahas di salah satu. Jadi dari semua masalah di Indonesia yang begitu ruwet dan begitu panjang itu, masalah utamanya adalah karena masyarakat kita itu mentalnya kurang jujur. Jadi jangankan kita mengembalikan dompet atau HP dari orang yang jatuh di jalan, bahkan ketika ada truk jatuh di jalan pun kita jarah, alih-alih kita kembalikan. Itu fakta. Saya bolak-balik naik kereta bus, pernah suatu kali kereta busnya datang terlambat. Kenapa? Karena ada komponen-komponen di rel kereta api yang dicolong sama orang. Ups. Berbahaya itu kan. Tapi itu diambil. Itu kuburan-kuburan Cina dekat rumah saya, pagernya habis semuanya, Pak. Gara-gara dipotong untuk tukang besi itu dijualin. Nah, jadi masalah utama kejujuran, jadi kita harus punya sebuah naungan hukum atau sesuatu yang legal yang bisa menghukum orang yang tidak jujur. Satu itu. Kemudian kita harus mengajarkan mereka secara etis bagaimana untuk menjadi orang yang jujur. Dan yang ketiga, motif ketidakjujuran adalah masalah ekonomi. Jadi kita harus mengepung masalah ketidakjujuran itu dengan 3 komponen itu. Kalau ngomong kejujuran berarti bukan hanya di sekolah ya? Orang tua harus tahu juga konsep kejujuran kan? Orang tua kita nggak jujur. Kan itu dulu kan? Iya. Orang tua dulu lingkungan yang paling dekat kan, madrasah pertama dan utama kan orang tua, pendidikan keluarga. Baru setelah itu di sekolah, baru setelah itu di lingkungan kerja, baru keluar itu di lingkungan birokrasi. Ada level-level itunya. Jadi artinya literasi mengenai kejujuran ini supaya rumah jadi rumah cahaya itu harus dimulai dari rumah ya, dari orang tua. Setuju Pak, tapi ini menjadi terlalu normatif gitu. Jadi kalau misalkan disuguhkan kepada Pak Prabowo, ya Pak Prabowo bingung ini apa teknisnya gimana ya. Ya karena terlalu normatif. Tapi ya memang masalah kita itu di situ. Saya yakin Bapak sebagai orang hukum juga tahu bahwa masalah kita itu adalah masalah pada kejujuran, keamanahan itu. Dan yang lebih cilaka lagi, kita kekurangan contoh untuk dijadikan teladan. Yang disebut jujur itu siapa tuh? Lakunya, coba lihat. Coba sekarang Guru Gembul, contoh orang hidup Indonesia yang kita bisa bilang oke, kalau mau belajar keteladanan dan kejujuran, belajarlah dari dia. Ya. Muhammad Hatta kah? Tapi udah meninggal. Yang masih hidup, kalau yang meninggal banyak nih. Masa saya sebut Pak Jokowi? Boleh gak sih? Boleh aja kan? Boleh. Maksudnya untuk apa? Contoh apa nih? Contoh kejujuran. Ya kita belum menemukan itu, tapi ya. Artinya kalau saya sih Guru Gembul adalah orang yang bisa dijadikan contoh kejujuran. Aduh. Ya, misalnya bicara apa adanya sesuai dengan nalar yang memang dimiliki dan keyakinan yang dimiliki. Salah satu contoh guru loh bos. Iya, tapi ya kadang-kadang dibully Pak. Ya kan dibully itu gak apa-apa. Kejujuran yang diungkapkan dan itu tidak mengenakan mungkin dibully. Cuman itu salah satu masalah utama dari negara kita itu adalah bahwa ketika ada orang yang menyampaikan fakta, ya itu biasanya menjadi bahan karena orang di zaman sekarang, orang yang secara ekonomi misalkan kurang, itu susah sekali untuk menerima kejujuran, susah. Karena mereka berhadapan dengan bahwa kalau jujur-jujur amat sih saya nggak makan gitu. Iya. Jadi kejujuran berhadapan dengan situasi yang sangat faktual yang menyebabkan mereka ada dalam tingkat kerugian. Ya makanya saya kan bertanya suatu kali ke Pak Mardigu itu yang ya Bapak juga tahu kan, saya bertanya kepada beliau, mungkinkah kalau saya masuk ke pemerintahan kemudian saya bertahan di sana 5 tahun saja, mungkinkah saya bebas
bebas dari uang haram. Mungkinkah saya tidak makan uang haram sama sekali gitu? Waktu saya di KPK mungkin. Oh gitu ya? Waktu saya di KPK mungkin. Ya, tapi kan langsung nggak boleh di KPK lagi Pak. Nggak Di situ diberikan penghargaan tentang kehormatan kita, dan kita juga menjaga kehormatan itu dan menegakkan amanah yang diberikan. Saya mau curhat sedikit Pak. Ya. Ini tapi bukan KPK yang sekarang, saya nggak tahu ya. Oh, iya. Ya gimana? Saya tertarik KPK yang sekarang. tapi saya ini mohon jawab pertanyaan saya ya. Ini juga pernah saya pertanyakan kepada orang-orang gitu. Sewaktu-waktu saya katakanlah anggaplah saya menjadi seorang kepala sekolah. Pada waktu itu harus berhadapan dengan ujian nasional. Ujian nasional itu berarti menghakimi anak-anak yang harus belajar selama 3 tahun itu dalam waktu 3 hari saja untuk ujian itu. Dan itu penentunya di situ, hakimnya di situ. Lalu kepala sekolah itu semuanya dikumpulkan oleh dinas pendidikan. Kemudian dinas pendidikan itu ngasih tahu bagaimana cara ngasih contekan yang baik dan benar kepada anak-anak. Sistemnya udah salah. Jadi karena soal-soal dari Jakarta harus dipukul rata untuk seluruh wilayah Indonesia. Kalau jujur, lebih dari 70% anak di Indonesia tidak lulus. Dan mereka akan menderita. Tapi kalau saya kasih bocoran mereka sesuai dengan yang tadi itu, maka saya mengajarkan korupsi dan kebohongan. Kalau Bapak jadi saya sebagai kepala sekolah, apa yang Bapak pilih? Saya, karena memang ajaran di saya itu adalah kejujuran itu mahal, dan kejujuran itu adalah esensi dari kehidupan. Saya akan memiliki kejujurannya tuh. Bahkan ketika 70% anak di situ hidupnya akan terluntang-lantung di masa depan. Karena kan kejujuran itu mata uang yang tak lekang oleh zaman, Bos. Iya, betul. Setuju itu, Pak. Jadi dimanapun kau menggunakan kejujuran dan amanah, maka kau akan hidup. Saya mengalami itu sebenarnya pada waktu itu, dan saya merasa sudah. Apa yang diambil oleh Guru Gembul posisinya? Mengundurkan diri dari kepala sekolah. Iya, saya sih enak ngomong begini karena belum ada dalam posisi itu. saya pada waktu itu pada akhirnya mengambil sebuah kesimpulan, kan ini udah sistemik gitu. Ini udah menjangkiti semua lini bagian dari masyarakat Indonesia. Jadi kalau saya nanti misalkan ada di pemerintahan, saya pasti akan mendapatkan kesempatan yang jauh lebih besar dengan impact yang jauh lebih besar daripada hanya sekedar kepala sekolah. Itu yang saya lakukan dulu. Saya lakukan dulu, mengambil masuk dalam posisi itu, tapi kemudian menegakkan keteladanan itu supaya bisa menjadi contoh dan legacy. Cuma memang kan itu kayak apa keajaiban ya, kita dapat posisi itu, kok bisa dapat ya. Teman-teman, inilah cara kami menjaga kewarasan. Guru Gembul adalah salah satu contoh bagaimana kewarasan harus ditegakkan. Berat, amin. Tapi memang harus diambil posisi itu, karena itulah cara kita menjaga kewarasan. Sampai ketemu lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.